Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa kabar? Puji nama Tuhan, di sore hari ini kita dapat kembali bertemu dalam program belajar bareng Tabernakel. Mari sebelum kita belajar firman Tuhan lebih lagi, kita bersama-sama berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kesempatan yang Kau beri kepada kami. Di sore hari ini kami belajar dari firman-Mu. Bukalah hati kami, pikiran kami, mampukan kami Roh Kudus untuk melakukan firman-Mu. Kami bersyukur, ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, minggu lalu kita membahas tentang pertanyaan yang ada di YouTube dan rencananya kalau Tuhan berkenan, setiap pertanyaan akan coba saya jawab di minggu terakhir ya, atau Rabu terakhir. Jadi supaya kita dapat lanjut terus dalam belajar. Di episode 52 ini kita mengambil satu tema berproses dalam menjalani hidup. Merupakan lanjutan dari episode ke-50 tentang proses untuk mendapat hasil terbaik. Ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, minggu lalu ini yang saya katakan tadi, kita menjawab pertanyaan tentang baptisan Roh Kudus yang ada di YouTube GPGH. Ini merupakan skema kemah suci yang terus kita lihat bahwa ini merupakan gambaran dalam kehidupan orang percaya tentang perjalanan iman mereka. Ketika di luar Yesus, kita belum beriman kepada Tuhan Yesus, dikatakan itu ada di luar halaman. Kemudian pintu gerbang itu adalah Yesus sendiri, akulah pintu, ya, itu kan Yesus katakan di Yohanes. Kemudian itulah menunjukkan kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Kemudian di Mezbah korban bakaran ini menjadi pengingat kita pada korban Kristus yang menebus setiap kehidupan manusia berdosa. Setelah kita beriman, kita percaya, kita melihat korban Kristus, kita berkomitmen dalam sakramen baptisan air yang mana kita menanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui. Kemudian pintu kemah ini yang menjadi pertanyaan tentang baptisan Roh Kudus, bahwa hanya dengan kuasa Roh Kudus kita mampu untuk menjalankan hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Di ruangan suci, di sana ada meja roti pertunjukan atau meja roti sajian, ada pelita, ada mezbah dupa. Meja roti pertunjukan atau sajian menunjukkan kehidupan yang dipenuhi atau diwarnai firman Tuhan. Roti merupakan makanan bagi tubuh jasmani, sedangkan firman Tuhan adalah makanan bagi manusia batiniah kita. Pelita menunjukkan kehidupan yang dipenuhi Roh Kudus, yang juga memancarkan terang dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tidak hanya saat tertentu saja, tetapi dikatakan tiap-tiap hari pelita ini harus menyala. Mezbah dupa adalah kehidupan penyembahan, doa penyembahan di hadapan Tuhan. Ini merupakan satu uh, penghubung antara ruang suci dan ruang maha suci. Demikian juga kita terhubung dengan Tuhan lewat doa yang bukan tentu saja, bukan hanya kita laksanakan di gereja, tetapi dimanapun kita berada itu merupakan satu kehidupan doa kita. Pintu tirai adalah batasan antara ruang suci dan ruang maha suci yang merupakan gambaran kemanusiaan kita, kerinduan kita melakukan kehendak Allah, namun tidak mampu karena ada batas yang sangat tebal. Di bait Allah, di zaman Yesus, pintu tirai ini terbelah dari atas ke bawah menjadi dua saat Yesus tersalib. Dan itu merupakan satu tanda ya bagaimana Yesus menjadi jalan yang baru untuk kehidupan manusia berdosa, untuk kita dapat sampai kepada Bapa di sorga. Tabut perjanjian ini merupakan satu lambang keintiman, ya, kerinduan Tuhan untuk dekat dengan manusia, satu lambang hadirat Tuhan yang luar biasa. Dan kita dapat masuk ketika Yesus membuka jalan yang baru melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Oleh korban Kristus kita dilayakkan untuk datang sampai kepada Bapa.
adalah karya Kristus dalam kehidupan kita. Maka kemarin ketika ada pertanyaan dari pelajaran tabernakel masuk ruang kudus syaratnya harus dibaptis Roh Kudus, baptis Roh Kudus cukup doa minta sama Tuhan Yesus atau harus ada penumpangan tangan dari hamba Tuhan yang sudah dibaptis Roh Kudus seperti di Kisah Rasul. Nah, ini kalau saya katakan seperti tadi, seringkali orang berpikir tentang tabernakel itu kemudian merasa itu adalah level-level ya, semacam level-level. Padahal bukan itu ya tujuan utamanya, bagaimana sebenarnya kita melihat diri kita sendiri. Bukan kemudian kita merasa tingkat rohani lebih tinggi dan lebih suci dari orang lain, sehingga kita kemudian menganggapnya itu tahapan-tahapan itu seperti syarat-syarat. Kalau mau ini syaratnya ini, nanti bahayanya Bapak Ibu Saudara sekalian akhirnya kita mau selamat pun dikatakan kemudian kita seperti ahli Taurat orang Farisi, melupakan kasih karunia dan anugerah Tuhan, tetapi justru mengutamakan syariat-syariat dan lain sebagainya. Memang pintu kemah melambangkan baptisan Roh Kudus, tetapi jangan sampai kita berpikir kemudian, oh kalau begitu levelnya, tingkat rohaninya lebih tinggi, nah gitu ya, atau lebih suci dari orang lain dan lain sebagainya. Apakah kita sudah mengalami baptisan Roh Kudus yang ditandai dengan adanya pengalaman dan pengenalan yang terus bertumbuh, rindu terus untuk semakin bertumbuh di dalam iman kita. Kemudian kesadaran untuk mau hidup kudus, berbeda, terpisah, artinya tidak lagi hidup dalam dosa. Mereka yang dipimpin Roh Kudus dikatakan akan dibawa kepada kebenaran. Meskipun masih ada pengaruh keinginan dosa dan lain sebagainya, tapi kita tidak betah bahasanya ya untuk berada dalam dosa terus-menerus. Orang Pantekosta dan karismatik menafsirkan bahwa orang yang sudah menerima Yesus dan dibaptis dalam nama Allah Tritunggal masih harus menerima baptisan Roh Kudus lagi sebagai sesuatu yang disebut second blessing. Nah, ini Bapak Ibu yang menjadi pandangan umum dari orang Pantekosta dan karismatik, mereka membagi tahapan-tahapan dalam kehidupan orang percaya. Jadi tahapan pengalaman bersama Roh Kudus, dibaptis Roh Kudus, atau ada yang mengistilahkan dipenuhi Roh Kudus itu dikatakan sebagai second blessing. Seperti yang terjadi pada para murid di loteng di Yerusalem saat mereka berdoa menanti Roh Kudus yang dijanjikan. Maka para Pantekosta dan karismatik orang-orangnya menafsirkan, oh kemudian ini adalah satu pengalaman yang baru selain saat terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pengalaman yang terpisah. Di kisah 2 ayat 38 di sini dikatakan, jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah, hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Nah, ini dikatakan Bapak Ibu. Ada tahapan ya, kalau kita pelajari tabernakel, kemudian ini yang seringkali dijadikan sebagai dasar, bertobat, percaya, bertobat, kemudian apa? Dibaptis, ya, kolam pembasuhan untuk pengampunan dosa, maka kemudian baru pintu kemah menerima karunia Roh Kudus. Ini tahapan. Tapi sekali lagi saya katakan bahwa ini tergantung dari sudut mana, pandang mana orang melihatnya. Bukan sekedar kita melihatnya sebagai suatu syariat atau sebagai sekedar syarat-syarat, tapi mari kita melihatnya sebagai perjalanan iman kita sebagai orang percaya. Di 1 Korintus 12 ayat 3 di sisi lain dikatakan, karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Jadi kita melihat kalau dalam ayat ini yang juga seringkali dipakai untuk mengcounter tentang second blessing, tentang tahapan atau berkat yang kedua yang dipercaya orang Pantekosta dan karismatik. Ini kita melihat dikatakan tidak ada seorang pun berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus. Tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Artinya Roh Kudus berperan itu bukan sekedar setelah kita percaya. Bahkan sebelum dan saat kita percaya itu adalah peran Roh Kudus dalam kehidupan kita. Jadi tidak terpisah tahapannya. Nah, seringkali kemudian kita melupakan tentang apa yang menjadi inti dari tabernakel, bahwa itulah karya
Kristus dalam kehidupan kita. Di Ibrani 10 ayat 19 sampai 20. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita yang melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Kita bisa masuk ke tempat kudus bukan karena syarat apapun tetapi oleh darah Yesus. Kita sekarang dikatakan penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Jadi Bapak Ibu, bukan tentang syarat tetapi ini justru tentang anugerah. Kita bisa kemudian mengalami perjumpaan pribadi. Kita bisa masuk ke dalam tempat kudus karena ia membuka jalan yang baru yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Nah, maka saya katakan seringkali kita berbeda pendapat tentang istilah baptisan Roh Kudus. Sejatinya Roh Kudus terus berkarya dalam kehidupan orang percaya, bahkan sejak proses ia percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi seperti di 1 Korintus 12 tadi, bahwa memang Roh Kudus sudah berkarya bahkan saat orang percaya Yesus itu karena Roh Kudus. Nah, kemudian kita melihat seringkali orang berbeda pendapat tentang istilah baptisan Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus bagi sebagian kalangan itu ya artinya saat percaya Yesus itu ya sudah baptis Roh Kudus. Kemudian bagi Pantekosta karismatik, baptisan Roh Kudus itu ditandai dengan tanda-tanda seperti misalnya kalau para rasul mereka berbahasa lain, mereka kemudian di kisah-kisah lain di Efesus misalnya ada yang berbahasa roh dan lain sebagainya. Nah, itu baru kemudian dikatakan dibaptis Roh Kudus. Jadi dua tahapan yang berbeda. Nah, Bapak Ibu, janganlah kita terjebak pada sekedar perbedaan pendapat tersebut, tapi apa yang kita alami. Apakah kita menyadari karya Roh Kudus dalam kehidupan kita? Apakah kita juga rindu untuk mengalami pengalaman bersama Roh Kudus seperti para murid dan jemaat mula-mula? Ya, ini Bapak Ibu. Yang pertama, kita sadar apa enggak kita bisa selamat, kita bisa percaya Yesus itu ya karena karya Roh Kudus, bukan kekuatan kita. Yang kedua, kemudian kalau kita berbicara tentang pengalaman-pengalaman, apakah kita juga ingin rindu punya pengalaman seperti para murid dan jemaat mula-mula, mereka dipenuhi Roh Kudus. Mereka bersaksi dengan penuh keberanian dan lain sebagainya. Pada akhirnya, yang orang lihat dalam kehidupan kita adalah buah roh. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kebaikan, pengendalian diri, dan lain sebagainya. Kelemah lembutan, dan lain sebagainya. Itu yang dikatakan di Galatia 5 ayat 20 sampai 22 sampai 23. Artinya, yang orang lihat itu sebenarnya kelakuan kita, bukan sekedar karunia kita, bukan sekedar manifestasi kita ketika dipenuhi Roh Kudus, tapi yang orang lihat kelakuan kita sehari-hari, bukan sekedar karunia atau berbagai manifestasi. Nah, itu Bapak Ibu, dan itulah yang kita bahas di minggu yang lalu, Rabu yang lalu, ya kita membahas pertanyaan dari YouTube. Dan memang ada mungkin pertanyaan lagi yang lain, dan rencananya akan saya bahas di yang terakhir, minggu terakhir ya. Untuk Rabu ini, saya melanjutkan dari episode yang ke-50, yaitu tentang berproses dalam menjalani hidup. Berproses dalam menjalani hidup. Kita melihat di Keluaran 36 ayat 8, di sana dikatakan, lalu semua ahli di antara tukang-tukang itu membuat kemah suci dari 10 tenda, dari lenan halus yang dipintal benangnya, dan dari kain ungu tua, kain ungu muda, dan kain kirimizi. Dengan ada kerubnya buatan ahli tenun, dibuat orang semuanya itu. Nah, kita belajar di waktu yang lalu bagaimana proses tenun, proses lenan, pembuatan lenan itu merupakan satu proses yang cukup panjang dan dibutuhkan ketelitian dan kehati-hatian. Demikian pun dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dalam kita menjalani hidup, kita belajar dari firman Tuhan untuk mendapat layanan perlu proses yang panjang. Harus dilakukan dengan ketelitian dan kehati-hatian. Demikian pun hidup kita sebagai baik Tuhan, di waktu yang lalu saya katakan oleh anugerahnya, bukan dengan kekuatan kita sendiri, akan terus mengalami proses pembaharuan menuju kesempurnaan sesuai dengan gambarnya. Ya, ini Bapak Ibu, kita terus berproses dalam hidup ini. Maka saat ini kita kembali berbicara tentang proses dalam menjalani hidup. Ya,
Seperti misalnya proses dari ulat, ya, dari larva ulat menjadi kepompong, kemudian menjadi kupu-kupu, ya, ini berproses. Mengatakan prosesnya dikatakan metamorfosa atau metamorfosis. Proses sampai jadinya kupu-kupu dari larva ulat kepompong dan kemudian dari kepompong ini menjadi kupu-kupu. Prosesnya cukup panjang, Bapak Ibu. Bagaimana ulat yang tentu kalau kita lihat menjijikan gitu ya, tapi kemudian dia menjadi kepompong, dia harus diam. Dia harus diam dan membiarkan proses itu terus terjadi dalam dirinya, kemudian baru dia bertumbuh terus berkembang sampai menjadi kupu-kupu yang cantik. Dari hal-hal yang menjijikan sepertinya, tapi justru kemudian timbul hal yang indah seperti kupu-kupu ini. Nah, Bapak Ibu, inilah proses yang juga menggambarkan kehidupan kita, kehidupan manusia, sebagai kita manusia biasa maupun kita sebagai orang percaya, bahwa selalu ada proses. Di Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 dan seterusnya juga dikatakan untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Nah, saat kita menjalani proses ini, Bapak Ibu, jangan sampai kita salah salah mengisi waktu misalnya. Saatnya anak-anak belajar, biarlah belajar dengan baik, tidak kemudian terdistraksi istilahnya ya, terpecah fokusnya dengan hal-hal lain. Ya, meskipun kita tidak menafikan, kita tidak kemudian tutup mata, pasti ada pengen main, ketertarikan dengan lawan jenis misalnya dan lain sebagainya. Tapi bagaimana kita kemudian kembali kepada tujuan pokok kita saat kita berproses, yaitu kalau waktu sekolah ya belajar misalnya. Nah, ini yang membuat kita tidak terlalu menyesal saat sudah lewat waktu. Jangan sampai saat belajar kita sia-siakan, waktunya sudah lewat, kita tidak bisa apa-apa karena tidak belajar. Ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Saatnya kita menanam, menanamlah dengan baik. Ini sangat relate dengan kehidupan petani atau yang berkebun dan lain sebagainya. Karena akan ada masa hujan, musim kemarau, dan lain sebagainya. Bagaimana para petani itu sangat punya kecerdasan yang luar biasa ya, kebijakan luar biasa secara lokal, tahu masanya kapan, oh sekarang harus menanam, ini oh sekarang tidak menanam, dan lain sebagainya. Ada waktu lahir, ada waktu untuk meninggal manusia. Semua ada prosesnya Bapak Ibu Saudara sekalian. Saat kita masih di dunia ini, masih diberikan kesempatan hidup, mari kita belajar untuk menjadi berkat bagi sesama dan lain sebagainya. Saat orang tua kita masih ada, saat sesama kita masih ada, orang yang kita kasih masih ada, mari kita belajar mengasihi dengan baik. Jangan saat saat sudah meninggal kemudian baru kita sesali dengan berbagai macam cara ya, dengan berderai air mata, tetapi semasa hidup kita menyia-nyiakan. Misalnya ada anak ditelepon orang tuanya tidak mau diangkat, wah males lah ngapain. Akhirnya kemudian setelah meninggal baru menyesal, rindu lagi ditelepon. Bahkan kadang dia telepon nomor bapaknya, ibunya, dan lain sebagainya. Ini Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam kehidupan kita seringkali penyesalan terjadi belakangan ya. Karena kita melewatkan proses tahap yang sewajarnya terjadi. Dalam firman Tuhan, tokoh-tokoh di Alkitab pun berproses. Abraham, bapak orang beriman, berproses. Yusuf berproses. Musa berproses. Yesus pun dalam kehidupannya sebagai manusia dia berproses. Kita misalnya melihat Roma pasal 4 ayat 16. Di Roma 4 ayat yang ke-16 di sana dikatakan, karena itulah kebenaran berdasarkan iman supaya merupakan kasih karunia, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham, bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab Abraham adalah bapa kita semua. Seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa. Di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya,
yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa. Menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Dan dengan keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu hal ini diberitakan kepadanya sebagai kebenaran. Proses Bapak Ibu Saudara sekalian, proses Abraham beriman itu berproses. Maka dikatakan imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui tubuhnya sangat lemah dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Ini proses Abraham. Jadi kalau kita berbicara tentang Abraham tidak kemudian kita langsung oh Abraham orang beriman kan hebat. Tidak, ternyata dalam kelemahan tubuhnya imannya tidak menjadi lemah karena dia tahu Tuhan yang menjanjikan tentang keturunan ya kepada Abraham dan Sarah. Yang kedua, kita melihat Yusuf, Bapak Ibu Saudara sekalian, prosesnya sangat luar biasa. Kalau kita bayangkan bagaimana dia menjadi seorang anak yang dikasihi, yang disenangi oleh orang tuanya, ya sampai kemudian diperlakukan berbeda, tetapi akhirnya membuat saudara-saudaranya iri hati. Akhirnya dia dimasukkan ke dalam sumur kering, dijual pada pedagang keliling ya, yang kemudian menjualnya sebagai budak di Mesir, menjadi hamba budak dari Potifar, difitnah istri Potifar, dimasukkan penjara. Tapi kemudian kita melihat Yusuf dipermuliakan oleh Tuhan, diangkat derajatnya oleh Tuhan. Ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita melihat bagaimana Yusuf melewati proses itu semua dan dia katakan sebagai hal yang atau ayat yang sangat luar biasa dalam kehidupan kita sebagai orang percaya bahwa di Kejadian 50 ayat 20 dikatakan memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang dijahatkan ya, apa yang direncanakan secara jahat oleh saudara-saudaranya, di endingnya, di akhirnya Yusuf dapat melihatnya sebagai rencana Tuhan dalam kehidupan Yusuf, dan bukan hanya Yusuf, tapi juga suatu bangsa yang besar, untuk memelihara suatu bangsa yang besar. Apakah mudah prosesnya? Tidak mudah. Seperti yang saya katakan tadi, dituduh, dihina, kemudian apa lagi, difitnah, dan lain sebagainya. Tapi kita melihat Bapak Ibu bagaimana Yusuf menjalani semua itu bersama dengan Tuhan. Dan Tuhan oleh kasih karunia-Nya mengangkat Yusuf. Ya. Dan kita melihat proses juga terjadi pada Musa. Bapak Ibu saudara sekalian, Musa yang artinya diangkat dari air, dijadikan oleh putri Firaun sebagai putra kerajaan, tapi memilih untuk apa? Bersama-sama dengan bangsa Israel. Kita melihatnya di Ibrani 11 ayat yang ke-24 misalnya. Karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Sebab karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Berproses Bapak Ibu Saudara sekalian. Dari posisi yang cukup nyaman, kalau saya katakan cucu ya, walaupun cucu angkat ya dari Firaun, putra angkat dari putri Firaun, tapi kita lihat Musa menanggalkan itu semua karena ia menganggap penderitaan bersama dengan bangsa Israel sebagai satu hal yang harus dia juga ikut jalani. Kemudian Tuhan memproses kehidupannya, dia harus ke Midian, kemudian dipanggil lagi oleh Tuhan untuk membebaskan
bangsa Israel dari perbudakan Mesir, dan kita melihat hidup Musa dipakai Tuhan secara luar biasa. Berproses, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan yang terakhir yang juga kita pelajari kemarin di kebaktian minggu pagi, Yesus. Yesus ini secara manusia, ya, saat dia datang dalam kehidupannya, kondisinya, keadaannya sebagai manusia, merendahkan diri, taat sampai taat di kayu salib. Kita melihatnya di Filipi 2 ayat yang kelima mulai. Filipi pasal yang kedua mulai dari ayat yang kelima. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri, mengambil rupa seorang hamba, menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia itu telah merendahkan dirinya, taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Firman Tuhan dikatakan walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba, menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya, taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ini Bapak Ibu Saudara sekalian, proses, ya. Kata yang singkat, tetapi kalau kita jalani hidup ini, semua kita berproses bersama dengan Tuhan. Dan Tuhan rindu dalam kehidupan kita pun kita tidak menjadi dikatakan anak-anak gampang, tapi anak-anak yang mau dididik oleh Tuhan dalam proses yang kita jalani. Ada contoh-contoh tadi yang sudah kita pelajari, dan kita dapat meneladani para tokoh-tokoh di Alkitab tersebut. Dalam arti kita belajar dengan kekuatan yang dari Roh Kudus, anugerah Tuhan, untuk kita menjalani setiap proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Berproses bersama Tuhan membuat iman kita semakin bertumbuh dan akan membuahkan kerendahan hati dalam kita menjalani hidup ini. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, inilah buah-buah saat kita berproses. Dikatakan ada iman yang semakin bertumbuh, tidak lagi mengandalkan yang lain tapi hanya Tuhan saja, dan ada kerendahan hati dalam menjalani hidup, tidak lagi pongah, ya, ingin mempertahankan kekuasaan misalnya, tapi mau untuk rendah hati dalam menjalani hidup ini. Karenanya Bapak Ibu Saudara sekalian, biarlah kita menyadari bahwa hidup ini terus berproses. Dan mari kita jalani hidup ini dengan berproses bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah kami baca, kami dengar, kami renungkan. Menolong kami untuk memahami, menolong kami untuk mengerti, dan memampukan kami untuk menjalankan firman-Mu dalam kehidupan kami. Berkatilah anak-anak-Mu yang sudah mendengar firman-Mu dari manapun mereka berada, apapun proses yang Engkau izinkan terjadi dalam kehidupan kami, biarlah kami menjalani bersama dengan Engkau dan kekuatan yang daripada-Mu yang memampukan kami. Kami bersyukur, ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.